Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat netizen, apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya ingin menyampaikan bahwa ada dugaan tindak pidana, baik ini sifatnya ITE maupun penipuan secara online yang diduga telah terjadi dilakukan oleh TikTok Shop ya. Jadi dalam kesempatan ini saya bersama dengan Ibu Ervina sebagai korban, di mana dia mengikuti aplikasi TikTok Shop. Nah, dalam melakukan jual beli secara online dengan Amazon, kemudian ada Tokopedia maupun Shopee, yang mana dalam transaksi tersebut dana ditransfer lebih dulu kepada aplikasi TikTok Shop, yang kemudian setelah barang dikirim, uang yang masuk ke dalam akun yang diberikan oleh TikTok Shop ini ternyata tidak bisa ditarik kembali oleh yang bersangkutan, yang mana nilainya mencapai 700 juta rupiah. Nah, dalam kesempatan ini saya selaku kuasa hukum dari Bu Ervina ingin memberitahukan kepada khalayak, kepada seluruh netizen, apabila memang mengalami hal serupa dapat menghubungi saya, dan apabila memang ada masukan-masukan yang bisa menjadi bahan kami dalam memproses masalah ini ke jalur hukum, juga boleh menghubungi saya. Ya, berikut akan disampaikan surat terbuka langsung dari Ibu Ervina selaku korban. Ya, oke, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka ini kami mohonkan perhatian kepada Bapak Presiden RI, Bapak Yang Terhormat Bapak Prabowo, Wakil Presiden RI Yang Terhormat Bapak Gibran Rakabuming-Raka, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yang Terhormat Bapak Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Yang Terhormat Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Hukum Yang Terhormat Bapak Supratman Andi Antas, Menteri Hak Asasi Manusia Yang Terhormat Bapak Natalius Pigai, Menteri Keuangan Yang Terhormat Ibu Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Yang Terhormat Bapak Budi Santoso, Menteri Komunikasi dan Digital Yang Terhormat Ibu Mutia Hafid, dan Yang Terhormat Bapak Ibu Wakil Rakyat, khususnya Ketua Komisi 13 DPR RI, Yang Terhormat Bapak Willy Aditya. Yang terhormat pula Bapak Ibu selaku pihak berwajib, berwenang dan terkait yang terlibat dalam kasus ini, dan segenap warga Maya. Kami ingin berbagi info yang kurang mengenakan di sini, namun terpaksa kami publikasikan mengingat pentingnya campur tangan dari segenap pihak terkait untuk membantu menuntaskan masalah kami ini, yang karenanya telah merugikan kami secara materi dan imaterial, serta menyita waktu, tenaga, pikiran, dan emosi kami selama ini. Kami ingin memulihkan kembali keadaan menjadi sebagaimana mestinya dan meminta kembali seluruh hak kami tanpa terkecuali. Selain masalah yang sudah kami adukan kepada pihak yang berwenang, kami tidak tahu lagi kemana harus mencurahkan keluhan ini agar bisa teratasi, kecuali dengan mengikuti tren viral di media sosial seperti yang sudah di era digital ini. Viral mau justice. Di bulan Juni hingga September 2024 lalu, kami bergabung menjadi merchant dagang bisnis online di program TikTok Shop Lintas Batas yang difasilitasi langsung oleh aplikasi TikTok sendiri melalui link khusus yang dapat kami akses, yang awalnya kami peroleh dari orang dalam TikTok Shop lewat undangan yang di DM ke akun TikTok kami. Namun, di akhir perjalanan kami bergabung di program tersebut, ternyata kami mengalami kesulitan untuk menarik semua dana aset yang ada, baik modal maupun seluruh keuntungannya, dengan pola usaha dagang bisnis online yang menjebak atau modusnya sedikit-sedikit meminta ditransferkan dana modal, termasuk ketika hendak melakukan penarikan dana pun dengan berbagai alasan mengkondisikan kami untuk melakukan penyetoran uang lagi dan lagi. Ini yang akan kami tuntut agar kiranya kepada mereka, para pihak yang terlibat selama ini pada aktivitas program usaha tersebut, bertanggung jawab penuh atas kondisi yang ditimbulkannya. Sebab jika tidak segera diselesaikan dengan baik, maka surat aduan yang telah kami buat dan kirim kepada pihak yang berwajib atas adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan akan terus ditindaklanjuti, dan akhirnya hal ini akan segera terbukti kebenarannya dan dapat mencoreng nama baik TikTok tentunya. Setelah sebelumnya berbagai upaya persuasif telah kami tempuh untuk meminta kejelasan, mendiskusikan, mencari titik tengah, dan menjalin komunikasi sebagai upaya negosiasi penyelesaian dalam masalah pencairan dan penarikan seluruh dana kami ke pihak ByteDance, perusahaan yang menangani TikTok yang hingga kini masih mengalami kebekuan dan jalan buntu.
Melalui upaya kami mempublikasikan kasus ini, diharapkan mungkin jika sekiranya masih banyak korban lain yang mengalami hal serupa, bahkan sama persis seperti ini dengan pola usaha bisnis online macam ini dengan modus penyetoran modal dan kendala penarikan dana yang sama, di luar sana kami support agar kalian tidak ragu untuk mengambil langkah yang sama untuk memperjuangkan hak-hak pengembalian dana-dana kalian yang terkesan sulit dan berbelit-belit dengan pihak. Dan jika mendapati adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang berlaku, bahkan semena-mena dan berubah-ubah ketika tanpa ruang negosiasi dan komunikasi terbuka seperti yang selama ini mereka berlakukan atas kami, semasa bergabung dalam program tersebut, saatnya kalian menyuarakan keluhan ini dan meminta perlindungan hukum kepada yang berwajib atas hak kalian. Dan semoga selanjutnya kita bisa menyuarakan dengan lebih lantang dalam perjuangan hak kita bersama-sama. Hal ini perlu kita sikapi agar pola praktek bisnis online macam ini tidak semakin menjamur. Sudah banyak bukti-bukti dan saksi-saksi yang menguatkan yang sudah kami himpun dan persiapkan untuk mempertahankan dan memperjuangkan segala hal yang kami anggap benar dalam rangka mengurai masalah ini serta untuk mengungkap semua yang masih gelap dan abu-abu hingga menjadi terang benderang. Demikian sekilas info yang bisa kami bagi dan kisahkan. Selebihnya tidak ada lagi yang bisa kami sampaikan selain permohonan uluran tangan kalian membantu memviralkannya agar kiranya kami bisa segera mendapat perhatian dan bantuan nyata dari pihak terkait dan yang berwenang. Mengingat pentingnya dana tersebut bagi keberlanjutan dan keberlangsungan lancarnya semua usaha dan kebutuhan kami. Oke, baik. Jadi saat ini kita sudah mengantongi beberapa nama yang mana dalam melakukan penarikan dana secara tanpa izin oleh di sini sudah kita himpun ada 3 nama yang mana terduga terlapor ini telah memberikan iming-iming, telah memberikan janji-janji bahwa usaha ini akan untung. Nah, dalam kenyataannya itu hanya penipuan saja ya. Nah, menurut pendapat saya bahwa kasus ini tidak hanya dapat dikenakan pasal penipuan KUHP, namun ini sudah melibatkan Undang-Undang ITE dan TPPU karena kita punya data-data rekening ke-7 orang yang menampung uang-uang yang diminta oleh ketiga pihak yang melakukan komunikasi ini ya. Jadi tolong kepada para netizen ya kan, sobat netizen, apabila memang ada informasi terkait dengan hal seperti ini dapat menghubungi kami dan kami akan segera memproses ini secara hukum. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon bantuan dari seluruh pihak terkait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.